Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farli Altafalevi. Saya berasal dari Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi. Saya NIM saya 4004032463050. Saya dari kelas praktikum B. Saya ingin menjelaskan tentang materi reverse forward dan pompa air, dan juga nanti simulasinya di Kadesimu ya. Oke, kita lanjut aja. Oke, ini untuk data diri saya. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Oke, yang pertama control reverse forward. Apa itu rangkaian control reverse forward? Rangkaian forward reverse adalah suatu sistem kontrol yang digunakan untuk mengatur arah putaran motor induksi 3 fasa. Sistem ini memungkinkan motor berputar maju forward dan mundur atau reverse sesuai dengan kebutuhan. Rangkaian ini umumnya digunakan pada mesin-mesin industri seperti konveyor, lift, mesin pengaduk, dan buka tutup pagar secara otomatis. Jadi ini forward ini rangkaiannya akan mengalir arus listriknya ini secara jarum jam, mengikuti jarum jam. Tapi kalau untuk reverse forward ini sebaliknya, arah jarum jam. Ini prinsip kerjanya adalah perubahan arah putaran motor 3 fasa capai dengan menukar urutan 2 fasa dari 3 fasa RST yang termasuk dalam ke terminal motor. Oke, ini ada rangkaian daya dan rangkaian kontrol atau selamatan. Di rangkaian daya ini membutuhkan dua kontaktor magnetik atau KM. KM satunya forward dan KM 2 adalah reverse. Lalu kaki daya KM 1 disusun normal, sedangkan kaki daya KM 2 disusun dengan pertukaran 2 fasa, misalnya R ditukar dengan S untuk menghasilkan putaran balik. Lalu ada rangkaian kontrol atau keselamatan. Wajib menggunakan sistem interlock atau pengunci untuk mencegah kedua kontaktor aktif bersamaan. Itu bisa digunakan untuk biar tidak terjadi error atau mungkin korslet ya. Lalu interlock elektrik ini menggunakan kontak bantu normally close atau NC dari KM lawan. Contoh, NC dari KM 2 nya dipasang di seri coil KM 1 biar kalau misalnya KM 1 naik, KM 2 ini nggak bisa ikutan nyala juga. Fungsinya menjamin tidak terjadi hubungan singkat atau konsleting antar fasa. Begitu teman-teman. Nah, cara kerja rangkaiannya ini. Rangkaian kontrol reverse forward bekerja dengan dua kontaktor, satu forward maju dan atau maju, satu untuk reverse atau mundur, yang mengubah otomatis 3 fasa. Ini tadi sudah dilengkapi dengan sistem interlock agar kedua kontaktor tidak aktif secara bersamaan demi mencegah konsleting. Saat tombol forward ditekan, kontaktor forward akan aktif dan menghubungkan tegangan ke motor dalam urutan fasa tertentu. Sedangkan saat tombol reverse ditekan, kontaktor reverse akan aktif dan menukar dua fase sehingga motor berputar ke arah sebaliknya. Ini ada yang kedua, kita materinya adalah konsep kontrol pompa air otomatis. Nah, apa itu pompa air otomatis? Pompa air otomatis adalah perangkat yang membuat pompa air secara otomatis tanpa intervensi manusia. Walaupun manusia masih mungkin masih berintervensi dalam maintenance, dari segi maintenance dan pembuatan, dengan cara menghidupkan dan mematikan pompa berdasarkan tekanan air atau level air dalam sistem. Alat ini meningkatkan efisiensi, mencegah pompa bekerja saat air habis, dry run protection, dan menjaga tekanan air tetap stabil sehingga pompa lebih awet dan konsumsi listrik lebih hemat. Fungsinya, fungsi kontrol air atau air automatic pressure control adalah untuk mengubah pompa air manual menjadi otomatis, menstabilkan tekanan air, mencegah kerusakan pompa karena siklus berlebihan atau kekurangan air atau dry run, serta mematikan secara otomatis jika terjadi masalah atau sumber air habis. Rangkaian kontrolnya dari ini. Pompa on, kontraktor pompa atau KM akan aktif ketika sensor level menunjukkan air berada di bawah batas bawah. Sedangkan pompa off atau KM akan dinonaktifkan ketika sensor level menunjukkan air telah mencapai batas. Rangkaian menggunakan logika pengunci dari kontak batu KM dan kendali dari sensor low level dan high level. Jadi ketika airnya misalnya kan pompa onnya akan nyala, pompa akan nyala ketika sensor level menunjukkan air berada di batas bawah. Jadi kita tuh menentukan batasnya misalnya 3 meter.
3 meter nih yang kita mau ya untuk isi tangkinya. Nah, pompa on ini akan nyala ketika air yang berada di tangki ini tidak sesuai sebelum menyentuh 3 meter atau masih di bawahnya. Jadi misalnya 2,5 meter. Terus kalau 2,5 meter maka otomatis sensornya akan mengirim sinyal, lalu pompa akan menyala sendiri, akan menyala mengisi air hingga 3. Lalu jika air sudah 3 tapi misalnya kita kelebihan 3,1 meter, itu nanti akan namanya pompa off. Bisa juga nanti dimatikan atau mungkin bisa dikeluarkan nanti oleh outputnya, keluaran. Oke, yang kesimpulannya, kontrol motor adalah rangkaian reverse adalah solusi standar industri untuk mengendalikan arahan putaran motor 3 fasa secara aman melalui interlock. Otomasi sistem pompa air otomatis menggunakan sensor level air dan kontraktor untuk menjamin efisiensi dan ketersediaan air tanpa intervensi manual. Kedua sistem ini adalah aplikasi dasar namun vital dari ilmu kontrol kelistrikan di dunia industri, utamanya pada otomasi. Oke, terima kasih untuk telah mendengarkan PowerPoint ini. Saya jelaskan. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita akan lanjut untuk simulasi dari rangkaian reverse forward dan juga untuk pompa air kita akan simulasikan di Kadesimu. Oke, tonton ya. Oke teman-teman, ini sudah jadi ya untuk rangkaiannya. Bukan udah jadi, maksud saya sudah kita lanjutkan untuk simulasinya. Ini beberapa partnya sudah saya siapkan biar cepat ya prosesnya, biar kita tinggal tuh sama ntar kita tambah-tambahin beberapa yang belum. Oke teman-teman, jadi kita pertama butuh ini ya tentunya motor 3 fasa, lalu ada auxiliary heat relay ini untuk emergency, lalu ini adalah kontaktor forward, lalu ini ada kontaktor reverse, ini ada MCB, ini ada ini ada CB1, ini emergency, tombol untuk emergency untuk mematikan semuanya. Lalu ada auxiliary heat relay, ini buat jika nanti ini nyala dia akan otomatis menyala juga. Lalu tombol stop, kita pakai yang push normally close, lalu ini adalah push button normally open. Ini adalah kita butuh kontaktor relaynya, kita pakai yang normally close. Lalu ini ada kontak coil forward, ini kita butuh kontaktor forward juga, ini kita pakai normally open. Lalu kita butuh ini tombol untuk reverse menggunakan yang push button normally open. Lalu ada kontaktor relay juga, yang kontaktor reverse ini buat ya kita pakai yang normally open, lalu ini kita pakai normally close, dan ini adalah coil untuk reverse. Jadi kita rangkai ya. Ini kabel jangan lupa ini kita taruh sini, kita rangkai dulu biar enak ngomongnya. Oke, untuk yang netral taruh atas. Oke, lalu kita lihat untuk yang ini mode ya. Ini enggak mode. Ini biar enggak error, sabar ya. Kita rombak dulu beberapa.
Oke, ini juga kita rombak. Oke, udah ini. Lalu yang sebelahnya kita juga sama wiring lagi. Oke, seperti ini. Lalu yang ini kita sambungkan ke sini. Nah, lalu kita wiring lagi. Untuk yang kita taruh samping sini. Masih berjajar ya, tapi nanti nggak muat ya. Oke teman-teman, kita bakal masukin, setelah stop bakal langsung kita sambungin ke KR. Oke, lalu yang sisanya ini akan mengikuti atasnya. Oke, sudah benar. Lalu yang di bawah for ini sambungkan ke yang ini, normally open. Untuk kontaktor untuk forward kita sambungin aja ini. Oke, lalu yang ini kita sambungin ke yang sini. Oke, sudah benar. Lalu kita sudah butuh LED. Oke, kita ambil LED ya. Oke, kita butuh 3 LED. Terus yang satu, lalu sini satu, dan sini juga satu. Kita kasih nama dulu. Kita kasih nama apa ya? Ini kita reverse. Kasih nama ref aja. Ini untuk forward, kita kasih nama for. Lalu ini untuk ini indikator mati ya. Ini kita butuh ini buat trip. Kita butuh ambil satu lagi. Ini buat off. Oke, lalu untuk yang off ini kita butuh normally close 2. Sama kita kasih nama ini KR. Ulang ini KF. Oke, sudahkah benar begitu? Kita lihat. Kita ambil dari setelah auxiliary heat relay, kita ambil ke sini. Kita pasang-pasang lagi. Oke. Sedangkan untuk trip itu kita ambil dari wiring yang di sini. Meleset. Oke, lalu kita wiring ini.
Oke, lalu kita ambil kabel netral dari sini. Kita sambung-sambungin. Sambungin ke sini. Oke, apakah sudah benar? Coba kita run dulu. Sistem CPU2 kita ini indikator off. So lupa kita ganti, kita kasih red, lalu yang ini kita kasih yellow. Nah, forward sama reverse kita hijau aja nggak apa-apa. Kita lihat tas start ya, mana kita pakai 4 coba. Nah, ini sudah rangkaian yang nyala forward ya. Tas stop, coba kita reverse. Nah, sudah benar teman-teman, ini emergensinya sudah terputus semua. Lalu kita coba lagi, kita start yang forward, coba nyalakan. Oke, sudah nyalakan heat relay, dia otomatis akan memutus yang tadinya menjadi dari normally close, dia akan normally close dan normally open, dia akan membalik menjadi normally close, normally open dan normally close untuk memutus untuk memutus aliran listrik yang di sini agar mati dan menyalakan lampu indikator kuning, itu bahaya. Coba kita matikan lagi, kita start forward. Nah, sudah menyala forward, ini koilnya. Jika kita nyalakan reverse tuh tidak akan, karena ada yang pengamannya itu agar tidak terjadi konsleting dan hal-hal yang tidak diinginkan pada rangkaian ini. Karena rangkaian ini tentunya akan digunakan pada mesin-mesin industri mungkin yang cukup vital untuk perusahaan itu sendiri, jadi pasti kita akan membutuhkan keamanan lebih. Ini nggak bisa dinyalain ya reverse nya kalau forward lagi nyala. Nah, coba kita matiin dengan cara stop, lalu kita menyalakan reverse. Nah, dia baru bisa. Lalu untuk forwardnya kita juga reverse tidak bisa dinyalakan ya untuk forwardnya. Oke teman-teman, kita lanjut aja ke simulasi yang kedua, yaitu pompa air otomatis. Kita lihat lagi untuk percobaannya ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya untuk simulasi yang kedua untuk pompa air otomatis ini di Kadesimu. Oke, yang pertama kita akan ambil kontaktor dulu, MCB. Kita butuh 2 MCB nya. Oke, di sini kita akan tambahkan MCB. Lalu yang ini kita tambah atas nama BC1 aja, BCB1. Oke, lalu kita butuh kontaktor yang 3 ini, kita kasih nama K aja. Lalu heat relay, kita butuh heat relay sebentar, di mana tuh? Ini dia. Kita kasih nama OL. Lalu kita butuh motor listrik 3 fasa. Lalu kita wiring aja yang bagian sini langsung. Oke, jangan sampai kelewatan wiringnya.
Oke. Ini juga kita langsung wiring aja. Kabel negatif, jangan lupa. Lalu yang kita butuhkan adalah tombol push button. Kita butuh push button yang normally close, yang ini. Oke, kita kasih nama ini buat emergency ya. Kita kasih nama EMS saja. Lalu kita butuh push button apa ini? Oh ya, auxiliary heat relay juga ini. NONC. Oh, kita nggak butuh pakai LED ya. Pakai ya. Boleh kita pakai, coba. Kita coba aja ya. Apakah bisa apa enggaknya? Tidak tahu. Nah, ini apa namanya? NONC switch. Tembak aja lah. Oke, kita kasih nama ini OL juga biar sama kayak heat relay-nya. Lalu kita butuh push button yang stop. Kita butuh yang normally close. Kita kasih nama stop. Lalu kita butuh yang start yang normally open. Oke, kita butuh coil. Kita ambil coil 2 di sini. Kita akan ambil ini R. Ini adalah K. Oke, kita butuh push button lagi. Kita butuh 2. Jadi kita kasih nama load. Lalu yang ini adalah press. Oke, langsung kita wiring. Oke, lalu yang ini kita sambungkan yang float. Oh iya, kita butuh relay. Sebentar, saya lupa. Kita butuh yang normally open. Kita taruh di samping start. Oke, kita ambil dari ini kabel negatifnya.
seperti biasa kita taruh di sini, kita sambungkan ke sini, kita coba namanya sudah apakah sudah benar semua. Yang ini jangan lupa ganti R. Oke, udah semua, ini nggak perlu diganti. Kita coba start bisa 2, kita start. Nah, ini dia. Jadi sistemnya adalah mesin pompa otomatis ini akan mengisi terus hingga tekanannya penuh, hingga ini sudah penuh tekanannya. Nah, jika sudah penuh dia akan berhenti untuk mengisi. Lalu kita coba stop, kita coba float. Sebentar ya teman-teman. Float press. Nah, seperti itu kurang lebih untuk simulasinya. Kita coba start, stop, emergency, kita mati semua. Start, hit relay, oke, aman. Start, dia akan mengisi hingga itunya sudah penuh. Ya, jika sudah penuh, misalnya tekanan sudah sesuai, lalu dia akan mengisi ini. Dia ketika kita sudah pelampung sudah melewati, sudah di caklar pelampung sudah ada di deteksi, dia akan memerintah motor listrik untuk berhenti mengisi air karena kita tidak punya air lagi. Jadi kita jika ingin nyalakan lagi, kita harus mengisinya dengan air dulu, baru dia akan bisa nyala lagi. Oke, untuk percobaan kali ini mungkin sudah. Oke, jadi itu saja untuk pertemuan kali ini, tugas pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Bila saya ada kesalahan bisa di komen aja, sama-sama belajar. Mohon maaf ya bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.